Selamat pagi, perkenalkan saya Zenfani Farulan Fardosi dengan NPM 2018-435-00154. Di sini saya ingin mendemokan website skripsi apa yang saya kerjakan, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Apa sih Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bentuk kepedulian hukum online kepada masyarakat dan pekerja dengan menyajikan informasi undang-undang cipta kerja yang relevan dan terpercaya sehingga memudahkan siapapun yang membutuhkan informasi hukum terkait undang-undang cipta kerja. Aplikasi ini dibuat saat magang Kampus Merdeka dari bulan Februari sampai bulan Juli. Ini merupakan situs undang-undang cipta kerja yang sudah berhasil diselesaikan. Di sini ada beberapa konten-konten yang sebagai konten-konten yang dibuat untuk membantu masyarakat, khususnya para pekerja yang terdampak akibat undang-undang cipta kerja. Maka aplikasi ini, website ini dibuat untuk membantu mereka agar mereka lebih aware, lebih paham apa sih yang terjadi dan apa sih yang membuat mereka terdampak dan serta apa solusinya untuk mereka. Jadi kami menyediakan beberapa konten-konten yang ada seperti berita, kemudian ada rubrik opini, regulasi cipta kerja, event webinar, FAQ, dan lain sebagainya. Pada konten pertama, berita, kita bisa lihat di header ya. Kita klik. Nah, di page ini, berita cipta kerja menyediakan berita-berita informatif yang ada hubungannya, yang berkaitan dengan cipta kerja. Jadi, seluruh informasi terkait berita yang ada sangkut pautnya dengan cipta kerja dibuatkan di page ini, mulai dari berita-berita awal cipta kerja sampai saat ini. Ini ada beberapa berita pilihan. Di sebelah kiri ini merupakan salah satu berita yang terhighlight, yang paling terakhir diupdate. Terus yang di sebelah kanan ada 3 ke bawah. Ini juga merupakan berita-berita yang di tanggal-tanggal sebelumnya, berita-berita yang sebelumnya sudah di blow up. Sini juga tersedia berita-berita yang lainnya. Untuk pagination untuk sementara hanya 1 karena kita benar-benar mengkurasi berita-berita yang relevan. Jadi baru hanya 1 saja. Selanjutnya yaitu regulasi cipta kerja. Regulasi cipta kerja yaitu kumpulan undang-undang cipta kerja yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Untuk regulasi cipta kerja ada 2 konten. Yang pertama, pusat data cipta kerja dan regulatory framework. Kita mulai dari pusat data cipta kerja. Pusat data cipta kerja itu terdiri dari peraturan-peraturan yang berdasarkan yang memiliki kategori-kategori ya. Di sini ada top 8 kategori yang ada, yang sudah terkurasi juga oleh tim terkait. Kategorinya ada general corporate,
ketenagakerjaan, lingkungan dan SDA, pertanahan dan properti, perdagangan dan perindustrian, transportasi dan logistik, geospasial dan miscellaneous. Dan juga ada beberapa filter, yaitu ada filter peraturan lama, peraturan menteri, peraturan pelaksana. Kita coba untuk digital corporate, ini ada beberapa peraturan yang ditampilkan dengan filter, dengan belum ada filter yang dicentang. Kita mulai dengan centang peraturan menteri. Nah, seperti yang sudah dilihat, saat kita mencentang filter peraturan menteri akan menampilkan peraturan-peraturan yang memang peraturannya berdasarkan peraturan menteri saja. Kita centang lagi peraturan pelaksana. Ya. Sama juga yang ditampilkan juga filter-filter yang sudah tercentang tadi, ada peraturan menteri dan peraturan pelaksana. Ini ada ditampilkan peraturan pelaksana dan peraturan menteri. Begitu juga dengan kategori lain, misalkan lingkungan dan SDA. Kita klik salah satu filter, yaitu peraturan lama. Nah, sudah ditampilkan filter peraturan lama. Kita kembali lagi ke regulasi cipta kerja. Sekarang selanjutnya adalah regulatory framework, yaitu merupakan ketentuan peraturan pelaksana undang-undang cipta kerja dan turunannya, mencantumkan topik, subtopik, serta ketentuan dan sanksi yang berlaku. Ini ada top 4 regulatory framework atau peraturan yang sudah tercantum topik, serta ketentuan dan sanksi lainnya. Di sini ada ini merupakan total regulatory framework cipta kerja. Ada 36 kategori. Kita klik salah satu ya. Oke. Pada kategori penyelenggaraan kehutanan itu ada memiliki subkategori, yaitu perencanaan kehutanan, dan memiliki juga sub lagi di dalamnya. Pada subkategori perencanaan kehutanan ada beberapa sub di dalamnya seperti umum, inventarisasi hutan, dan lain sebagainya. Kita klik salah satu, umum. Nah, di sini akan kita bisa lihat ketentuan apa saja sih yang ada di kategori ini. Ini ada ketentuan, pasal 2, pasal 3, pasal 8, dan lain sebagainya. Jadi segala bentuk peraturan ada detailnya, ada ketentuan yang mendetail yang bisa jadi dasar pasal mana yang kira-kira sesuai dengan apa yang ada di kategori subkategorinya. Begitu juga dengan sanksi, apakah ada sanksinya. Kalau ada sanksinya akan tertulis, tapi di kategori ini tidak ada. Kita coba ke yang lain, penggunaan kawasan hutan. Oh iya, ini ada penggunaan kawasan hutan, tata cara penggunaan kawasan hutan. Oke, ini ada ketentuannya, pasal 91, pasal 366, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Kita coba lihat apakah ada sanksi. Oh, tidak ada juga, berarti kita coba cari yang lain.
Oke, ini ada pemanfaatan hutan, sanksinya juga tidak ada. Oke, ini ada dari subkategori inventarisasi hutan. Ini ada ketentuannya, pasal 10, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 11, dan lain sebagainya. Dan sanksinya ada pasal 27, ada dua isinya dalam pasal 27 ini. Jadi seperti yang saya sudah bilang, di setiap kategori-kategori ada subkategori dalamnya dan terdapat detail terkait peraturan yang ada pada si subkategori. Selanjutnya yaitu adalah rubrik opini. Rubrik opini itu merupakan suatu kesimpulan atau suatu opini yang ditulis oleh para narasumber terkait berita-berita atau news headline yang ada seputar undang-undang cipta kerja. Jadi sebelum penulis ini menulis opini mereka, Hukum Online menyelenggarakan event seputar undang-undang cipta kerja yang ada hubungannya dengan cipta kerja ya, yang nantinya juga bakal ditujukan kepada masyarakat yang terdampak. Dan setiap topiknya itu berbeda-beda dan setiap narasumber juga beda-beda, tergantung apa yang topik yang dibawa dan narasumber mana yang kiranya bersedia untuk hadir untuk men-sharingkan apa yang mereka punya kepada masyarakat. Jadi ada beberapa rubrik opini dari setiap narasumber yang ada. Kita contohkan salah satu, yaitu ini harapan Pancasila kepada Omnibus Law. Nah, ini merupakan isi dari event yang sudah mereka selenggarakan terkait Omnibus Law oleh LBH Medan. Ini isinya. Ini juga ada opini lainnya atau rekomendasi ya, misal ingin melihat opini-opini lain dari setiap narasumber yang berbeda. Selanjutnya adalah event dan webinar. Nah, tadi saya sempat mention sebelumnya, yaitu rubrik opini. Awal mula mengapa ada rubrik opini, yaitu karena adanya event dan webinar ini. Di sini ada 3 webinar yang sudah terselenggara, baik dari tahun ini bahkan tahun lalu. Tapi hanya ada 3 yang ditampilkan karena sesuai dengan request dari stakeholder, hanya menampilkan 3. Kita lihat ya salah satunya. Ini. Nah, ini akan mendirect ke websitenya Hukum Online, di mana tersimpan di arsip kegiatan yang ada di Hukum Online, database di Hukum Online. Jadi ini merupakan salah satu webinar yang sudah terselenggarakan. Ini ada panel narasumbernya, panelis dan narasumbernya. Webinar ini disampaikan oleh Ardian Deni Sidaharta dari partner Sumaji Praja dan Taher. Jadi untuk konten event dan webinar ini hanya dapatkan direct link saja untuk mengakses lebih detailnya, karena merupakan event dan webinar ini merupakan event yang sudah terselenggarakan
jadi hanya ditampilkan kilas apa aja event atau webinar yang sudah selesai. Kemudian ada FAQ Cipta Kerja. FAQ Cipta Kerja yaitu merupakan suatu pertanyaan yang ditanyakan kepada yang ditanyakan oleh masyarakat terkait cipta kerja berdasarkan kategori-kategori yang mereka ingin tanya, yang mereka terdampak ya. Ini ada kategori general, ada lingkungan, tanah dan bangunan, bisnis, ketenagakerjaan dan lain-lain. Kita lihat, misalkan kita pilih di kategori general. Ini ada pertanyaan apakah itu Omnibus Law. Nah, ini ada deskripsi singkat terkait apa itu Omnibus Law dan bisa diklik selengkapnya ya, baca di sini. Dan ini akan didirect ke page-nya Hukum Online untuk melihat lebih detail terkait Omnibus Law yang pertanyaan yang ditanyakan. Begitu juga dengan yang lainnya, di kategori lainnya, kategori lingkungan. Kategori lingkungan, apa saja jenis limbah yang boleh diimpor. Ini deskripsi singkat dan ini akan ada direct link yang bisa dibaca untuk lebih detail. Kita kembali ke home. Selanjutnya adalah infografik, yaitu merupakan kumpulan foto atau poster yang berisikan terkait konten-konten seputar cipta kerja. Ini ada beberapa infografik. Sebentar, saya refresh dulu. Ini ada salah satunya infografik terkait pekerja resign wajib one notice. Ini aturannya. Semisal kita klik salah satu infografik ini ya. Coba kita geser ke page selanjutnya dulu. Nah, ini ada beberapa infografik lagi. Semisal kita klik salah satu ya, ini 4 poin perubahan UU anti monopoli pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saat kita klik salah satu infografik yang ada, nantinya akan mendirect ke Instagram, yang dimana infografik itu dipublish, diposting di Instagram Hukum Online agar masyarakat lebih aware lagi dan infografiknya juga mendapatkan engagement yang lebih, jangkauannya lebih luas lagi, agar masyarakat yang nantinya membutuhkan informasi tersebut dapat dapat mengunjungi Instagram Hukum Online. Jadi setiap keseluruhan infografik yang ada di sini itu sudah ada di Instagram Hukum Online, sudah diposting. Jadi di sini hanya menampilkan infografik apa saja yang berhubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah,
ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Ini merupakan detail terkait infografiknya. Ini ada captionnya juga, beserta dengan caption. Ya, ini sudah merupakan gambar-gambar ya yang tadi masih loading. Ini di page 1, kemudian di page 2, page 3, kembali ke beranda lagi. Oke, ada salah satu fitur yang nantinya ini ada hubungannya dengan bisnis ya, yaitu setiap masyarakat yang ingin mengetahui lebih detail terkait Undang-Undang Cipta Kerja bisa mengakses lebih detail lagi dengan mengharuskan untuk berlangganan terlebih dahulu pada website hukum online. Ini ada fitur button berlangganan ya, kita klik dan akan didirect ke page hukum online, yaitu terkait hukum online pro.hukumonline.com. Di sini menyediakan lebih dari banyak layanan ya, berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan setiap masyarakat. Ini ada fitur layanannya, ada member berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan setiap masyarakat. Semisal ingin standar saja dan akan menerima benefit yang ada tertera di layar. Baik, itu saja. Kemudian juga website ini juga merupakan mobile view, jadi bisa diakses oleh handphone tanpa melalui PC atau desktop atau laptop, dan sudah menerapkan PWA, Progressive Web Apps. Semisal kita ingin mengakses lewat Android, nah websitenya sudah bisa diakses dengan tampilan yang sesuai dengan ada yang di website. Karena ini merupakan mobile view, jadi secara UI dan UX sedikit berbeda, tapi dalam fungsionalnya tetap sama. Terakhir mungkin tambahan, di sini ada fitur search ya, terkait lagi-lagi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Semisal kita ingin mencari FAQ, kita akan tulis FAQ ya, cari, oh tidak ada, coba kita cari undang-undang saja, undang nomor 23, tidak ada. Baik, coba keyword undang-undang saja. Nah, sini ada terang hasil pencarian terkait undang-undang. Ada undang-undang nomor 17, topiknya pelayaran, undang nomor 5 tahun 97, psikotropika, dan lain sebagainya. Coba kita klik salah satu. Nah, untuk search-nya sendiri ini juga apa ya, tidak luput dari tanpa keyword Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tidak selalu search-nya dipakai hanya untuk mencari informasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini merupakan search yang global juga, yaitu search peraturan pencarian untuk undang-undang di luar Cipta Kerja. Jadi nggak hanya Undang-Undang Cipta Kerja saja yang bisa di search di sini.
Tapi untuk Undang-Undang Cipta Kerja di sini lebih powerful lagi, karena ini dapat mengakses semua yang ada pada Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, baik itu kejelasan materi, output, noise, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Selamat pagi.